Membangun channel YouTube itu nggak semudah yang kita bayangkan. Tinggal bikin video, terus upload, berharap viral, dapat banyak viewer dan subscriber, terus gajian AdSense. Nggak seperti itu ya. Simak terus video ini dan jangan lupa subscribe. Halo konten kreator, apa kabar? Semangat terus dalam berkarya ya. Banyak orang yang punya cita-cita pengen sukses di YouTube, pengen cari penghasilan, dan pengen berkarir di YouTube. Bahkan anak-anak aja sekarang kalau ditanya cita-citanya nanti pengen jadi apa, jawabannya pengen jadi YouTuber. Sebenarnya nggak ada yang salah dari pemikiran kayak begitu ya. Tapi menjadi konten kreator itu nggak semudah yang kita bayangkan. Kadang-kadang udah susah bikin video, terus ngedit, terus estimasi dan lain sebagainya. Setelah diupload, ternyata yang nge-view sedikit atau banjir dislike. Kemudian setelah itu putus asa, males bikin konten lagi. Sebenarnya nggak ada yang susah di dunia ini ya, selama kita tahu kuncinya. Kadang kesalahan yang dilakukan oleh YouTuber pemula adalah minimnya pengetahuan dari mereka tentang apa YouTube itu sendiri. Simak beberapa hal dan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh YouTuber pemula ini ya. Yang pertama, pengen cepat monetisasi. Kesalahan YouTuber pemula yang sering kali terjadi adalah baru upload 1 atau 2 video tapi udah berpikir monetisasi dan gajian dari AdSense. Dan ketika monetisasi berjalan lambat atau gajian yang ditunggu nggak datang-datang atau channel nggak di-approve buat monetisasi, maka akan jadi putus asa dan malas bikin konten lagi. Kayak yang udah saya bilang sebelumnya, jangan jadikan AdSense sebagai motivasi utama ya. Karena kalau kalian menjadikan AdSense sebagai motivasi utama, ketika channel kalian ditolak atau diterima monetisasi tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi, maka kembali seperti yang saya bilang tadi, akan putus asa dan nggak mau bikin konten lagi. Jadi ingat ya, segala sesuatu butuh proses. Jadi nikmatin aja prosesnya. Terus upload video yang berkualitas dan membawa banyak manfaat bagi viewer. Sambil terus cari ide-ide yang lebih inovatif. Sehingga tiba saatnya nanti channel kamu banyak viewer dan subscriber. Dan monetisasi yang ditunggu itu pasti datang. Kesalahan yang kedua adalah kurangnya promosi. Ketika kamu upload video, maka YouTube akan melihat CTR dari video kamu atau rasio dari klik tayang videomu. Ketika rasio klik tayang videomu ini bagus, didukung lagi dengan engagement yang baik, kayak komen, like, dan dislike juga termasuk ya, maka kemungkinan besar videomu akan direkomendasikan YouTube karena videomu telah berhasil mendongkrak algoritma YouTube. Hal itu hanya akan terjadi ketika kamu udah punya subscriber yang menjadi fans, yaitu subscriber kamu yang menunggu kamu upload video. Ketika kamu belum punya subscriber yang menjadi fans kamu, maka yang kamu butuhkan adalah promosi dari video kamu tersebut. Promosikan video kamu di media sosial untuk meningkatkan engagement, sehingga video kamu dapat mendongkrak algoritma YouTube. Nah, disinilah kesalahan dari YouTuber pemula. Jadi ketika mereka baru upload video, mereka hanya mengharapkan supaya video mereka viral tanpa memikirkan faktor promosi. Padahal promosi ini sangat penting sekali ketika channel baru dibuat. Karena channel yang baru aja dibuat atau channel yang masih kecil, kemungkinan video-videonya direkomendasi itu juga kecil sekali. Jadi promosi dibutuhkan ya. Kesalahan yang ketiga adalah kurangnya atau minimnya pengetahuan tentang ilmu dari YouTube itu sendiri. Minimnya pengetahuan atau ilmu tentang YouTube biasanya menjadi sebab kegagalan dari para YouTuber pemula. Mereka hanya upload, kemudian berharap videonya banyak yang nonton, viral, dan dapat monetisasi ya. Padahal ada hal-hal penting yang harus mereka pahami, yang harus kalian pahami juga ya. Seperti misalnya SEO, deskripsi, tag, thumbnail, hashtag, dan lain sebagainya. Di channel ini kita akan bahas semua itu ya. Makanya tetap di channel ini dan jangan lupa subscribe dulu ya. Kemudian kesalahan yang keempat adalah membuat konten hanya ikutan tren aja.
Ketika ada sesuatu yang tren, maka disitulah kalian membuat konten yang sama dengan yang lagi tren. Ketika yang lagi rame prank, maka rame-rame ikutan bikin prank. Atau lagi rame vlog, semuanya ikutan bikin vlog juga. Kenyataannya, membuat video yang lagi tren memang cepat mendatangkan viewer. Tapi percayalah, viewer hanya datang di satu video yang lagi tren itu aja. Setelah itu kamu bikin video selanjutnya, viewer kamu bakal anjlok. Konten yang bagus adalah konten yang evergreen. Artinya bukan hanya tren sesaat aja, yaitu konten yang kamu buat bisa dinikmati kapanpun dan sepanjang masa. Sebagai contoh misalnya konten tentang tutorial menjahit. Sampai kapanpun pasti akan ditonton orang, karena dari zaman ke zaman caranya menjahit itu sama ya. Kecuali memang ada perkembangan mode, cuma berbeda di situ aja ya. Konten-konten kayak begini emang nggak bisa mendapatkan viewer besar dalam waktu singkat, tapi butuh proses dan kesabaran. Tapi percaya atau tidak, kalau kamu konsisten terhadap konten-konten yang bermanfaat seperti ini, yaitu konten yang evergreen, yang bisa dinikmati sepanjang masa, maka kemungkinan besar channelmu bakal sukses. Dan atas dasar ini juga, saya seringkali menyarankan, buatlah konten dari channel kamu itu berbasis minat atau hobi. Karena ketika kamu sudah melakukan sesuatu dengan dasar hobi atau minat, maka nggak akan bosen. Dan kamu selalu senang melakukannya ya. Walaupun hasilnya buruk, tapi karena hobi, kamu tetap senang ngejalaninnya. Jadi sampai sini paham ya? Kalau belum paham, silahkan komen di bawah, biar kita diskusikan sama-sama. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.